Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita dalam surah Al-Hijr. Subuh ini insyaallah kita menyelesaikan 7 buah isyarat-isyarat perlindungan Allah kepada kita sekalian. Setelah selesai ini kita mengkaji surah Al-Hijr itu dari ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Cara kita mendekati Al-Quran itu mungkin beda-beda ya. Kalau saya lebih cenderung pertama apa yang paling dekat dengan keperluan kita. Nah, gitu. Apa yang paling dekat dengan keperluan kita. Terlihat misalnya kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW diajar ya, untuk mengatasi persoalan di dalam kesempitan hatinya, untuk bertasbih dan memuji Allah serta menjadi orang yang sujud ya, gitu ya. Tentu kita merasa itu bagi kita penting ya, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya kita mengalami kesulitan, sesak dalam menghadapi persoalan, rupanya disuruh bertasbih gitu, dan memuji Allah serta bersujud. Jadi artinya kita tidak memperoleh pelajaran, jadi bertasbih dan memuji Allah untuk meredakan perasaan kita. Dan wakum minas sajidin, artinya sholatnya itu bukan sembarang sholat gitu kan. Ngapa nggak disuruh supaya jadi orang yang sholat? Tidak. Wakum minas sajidin, dan kamu jadilah dari orang-orang yang bersujud. Nah, artinya sholatnya itu bukan sholat biasa gitu ya, meningkat terus. Nah, itu contohnya ya. Kedua, kita melihat bahwa surah Al-Fatihah itu merupakan senjata kita ya, di mana kita baca setiap salat, setiap rakaat ya, paling tidak 17 kali dalam satu hari kecuali hari Jumat ya. Di Jumat 15 kali yang wajib ya. Dan kita pelajari Al-Fatihah itu sebagai contoh ya, cara kita berkata. Begitu juga nanti setelah surah Al-Hijr, saya merasakan perlu untuk belajar mengenai surah Yasin ya. Dengan cara yang sama, kita lihat apa-apa yang merupakan pokok-pokok penting sehingga kita mengerti mengapa Yasin, surah Yasin itu menjadi jantungnya Al-Quran. Ya gitu ya. Mari kita lihat yang keenam dalam ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Nah, jadi Allah itu menghamparkan bumi ini untuk kita berhidup ya, untuk kita bekerja, dan supaya bumi ini stabil ya, dipancangkan gunung-gunung. Dan di atasnya tumbuh-tumbuhan dengan ukurannya, menurut ukuran. Selanjutnya
Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pada makhluk-makhluk yang bukan kamu memberi rezekinya. Nah, ciptakan makhluk-makhluk, ya, makhluk-makhluk binatang-binatang yang tidak menjadi urusan kita, ya, karena kasih makan, yang ngasih makan ya alam, ya, baik yang makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, gitu. Ini mudah sekali, banyak sekali ayat-ayat seperti ini, bahwa ini syarat Allah memberikan fasilitas, mendukung kita supaya hidup di dunia ini dengan tenang, ya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami hasanahnya. Maksudnya segala sesuatu itu sumber dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Hasanahnya kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Hujan, gitu, ya, menurut ukuran-ukuran tertentu. Sekali-sekali, ya, hujan itu menurut ukuran yang besar sehingga jadi musibah kita, gitu. 22. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan tuh, ada yang berbuah kalau terjadi perkawinan, ya, gitu. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukankah kamu yang menyimpannya? Nah, jelas sekali Al-Quran ini, ya. Bayangkan, ya, kalau sekarang kita mudah mengerti, ya, mudah mengerti. Kalau orang dulu gimana ngertinya itu, ya, keyakinan dia itu tinggal yakin aja. Kalau sekarang kita semakin maju teknologi, semakin maju peradaban, semakin kita mengerti Quran. Nah, gitu, ya. Selanjutnya, dan sungguh kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula yang mewarisi. Artinya umur kita ini, umur makhluk ini terbatas, ya. Dengan terbatasnya itu ada peninggalan. Artinya yang mewarisi maksudnya yang mengatur setelah kamu tidak ada lagi di dunia ini, gitu, ya. Dan sungguh kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang kemudian. Artinya segala sesuatu itu orang, ya, kita ini tahu siapa yang duluan itu dan siapa nanti yang terakhir, ya. Allahu Akbar, ya. Nah, kalau kita resapi ini sebagai pokok pertama itu, Allah memberi fasilitas kita untuk hidup, gitu, ya. Mari kita yang nomor 7. Nomor 7 itu agak menyangkut hal-hal yang raif, ya. Mari kita lihat ayat nomor 16. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya. Nah, kalau kita lihat malam-malam hari, ya, lihat bintang, indah sekali, gitu, ya. Sekali-sekali lihat,
Itu salah satu bentuk zikir yang real, ya, yang real sekali. Habis subuh kita pulang itu kadang-kadang bulan masih ada, ya. Dan kami menjaga dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, dulu setan itu bisa ke langit, ya, ke langit sambil mencuri-curi berita dari langit apa yang terjadi. Kemudian berita itu disampaikan kepada ahli-ahli nujum, ahli-ahli orang-orang yang meramal-ramal gitu, ya. Tapi sekarang setan itu akan dikejar dengan semburan api sehingga dia tidak tahu berita-berita dari langit. Nah, ini kalau seandainya orang yang meramal ya begini akhirnya itu bohong, nggak ada berita, ya, nggak ada berita dari langit sampai ke dia itu, ramalan-ramalan itu, sehingga menjaga kita dari kesyirikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'alna fis samaa'i buruja. Dan sesungguhnya kami menjadikan di langit, ya, rasi bintang-bintang, ya, 12 rasi. Wa zayyannaha lin-nazirin, dan kami hiasi, ya, sehingga langit itu menjadi menarik, ya, bagi orang yang melihat. Lin-nazirin, bagi orang-orang yang memandangnya. Berarti ada kata khusus itu. Nazir, orang yang suka melihat, ya, keindahan alam itu. Itu tentu merupakan zikir, ya, bagi kita, zikir yang penting gitu, ya. Kalau kita melihat sekali-sekali sambil jalan lihat ke atas, ya, sambil berzikir secara lisan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita lihat ke atas, berzikir juga walaupun hanya pandangan, dan pandangan itu akan menyentuh hati, nanti akan menyentuh hati, ya. Nah, itulah kira-kira dua yang baru. Satu yang menyangkut kehidupan kita, yang tentu mudah dipelajari, dan banyak surah-surah mengenai itu, ya, ayat-ayat yang di dalam surah yang lain. Nah, kemudian perlindungan Allah terhadap kita oleh gangguan setan yang mengarah kepada syirik, ya. 7 jadi sudah selesai kita. Nanti subuh besok insya Allah kita mulai ayat per ayat, dan kita sudah memperoleh gambaran ada 7, ya, 7 isyarat-isyarat perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Nanti sambil berjalan kita pelan-pelan satu ayat, dan kita nanti sarikan kembali mengapa ayat itu muncul sebagai isyarat Allah memberikan perlindungan kepada kita. Nah, gitu. Mengenai setan, ya, setan Allah memberikan hak kepada mereka
untuk mengganggu kita. Tapi Allah memberikan batasan, ya, terhadap orang-orang yang ikhlas misalnya. Dia tidak akan bisa diganggu. Nah, gitu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyampaikan, ya, bahwa Allah itu senang dengan kalau kita beribadah sedikit-sedikit tapi konsisten. Gitu. Sebenarnya itu, ya, sebenarnya itu dalam rangka melindungi kita dari gangguan setan. Kalau kita sering melakukan sesuatu yang ringan tapi konsisten, itu sulit setan mengganggu, sulit sekali karena sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, kebiasaan itu tentu akan meningkat, lama-lama meningkat. Ibarat berinfak, mungkin 10.000, 10.000, mungkin pada kesempatan lain 20.000, 30.000 terus. Nah, berarti langkah-langkah menghindari gangguan setan terhadap ibadah yang kita lakukan dan merupakan cara yang istiqomah, gitu, ya. Cara perlindungan itu yang bersifat umum. Saya kira kita cukupkan, ya. Besok insya Allah kita mulai dengan kajian ayat per ayat sebanyak surah Al-Hijr ini 99 ayat, ya. 99 ayat, ya. Mudah-mudahan dengan sudah mengetahui pokok-pokok yang akan kita bahas, dengan demikian berjalannya ayat-ayat itu akan mempertegas mengapa misalnya Al-Quran itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita selama ini kan sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, ya, dan kami pula yang menjaganya. Nah, nanti dengan mempelajari ayat-ayat yang sebelumnya dan sekitarnya akan kelihatan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala perlu memelihara itu, ya. Saya kira cukup dulu, ya. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.